Halo, assalamualaikum. Di video ini saya akan membahas sedikit tentang demam berdarah dengue atau DBD. Apa sih yang dimaksud dengan demam berdarah dengue atau biasa kita sebut DBD? Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang banyak ditemukan di sebagian besar wilayah tropis dan subtropis, terutama Asia Tenggara, Amerika Tengah, dan Karibia. Demam berdarah dengue adalah penyakit akut yang disebabkan infeksi virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti betina, yang umumnya menyerang pada musim panas dan musim penghujan. Penyebab munculnya kejadian DBD dikarenakan penyebab majemuk, artinya munculnya kesakitan karena berbagai faktor yang saling berinteraksi, di antaranya agen, virus dengue atau virus nyamuk, host yang rentan, serta lingkungan yang memungkinkan tumbuh dan berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Dan gejala dari demam berdarah yaitu yang pertama, demam tinggi. Demam dari gejala DBD biasanya mencapai 40 derajat dan terjadi secara mendadak. Demam DBD biasanya terjadi selama 2-7 hari. Yang kedua, nyeri otot dan sendi. Rasa sakit yang biasanya muncul itu di sekitar dahi, bahkan terasa hingga ke bagian belakang mata dan juga tubuh. Yang ketiga, munculnya peteki spontan yang timbul serentak atau bisa disebut ruam merah pada kulit. Munculnya ruam merah pada kulit, tepatnya pada wajah, telapak tangan, atau bagian tubuh lainnya yang menunjukkan fase kritis. Yang keempat, terjadinya sakit perut. Biasanya pasien akan mengalami rasa sakit perut atau nyeri pada bagian ulu hati. Yang kelima, munculnya ekimosis atau lebam atau memar. Biasanya pasien akan mengalami lebam atau memar di bagian tubuh. Biasanya itu di bagian lengan, di bagian kaki, seperti itu. Dan yang keenam, terjadinya epitaksis atau mimisan. Biasanya DBD sudah mulai masuk ke fase yang serius jika terjadi mimisan atau perdarahan. Yang ketujuh, terjadinya hematemesis atau muntah darah. Yang kedelapan, terjadinya melena atau tinja berwarna hitam atau gelap. Yang kesembilan, pasien akan mengalami trombositopenia atau trombositnya berada di bawah batas normal. Faktor resiko dari demam berdarah. Faktor utama dengue di Indonesia adalah nyamuk Aedes aegypti. Faktor ini bersarang di bejana-bejana yang berisi air jernih dan tawar, seperti bak mandi, drum penampung air, kaleng bekas, dan lain-lainnya. Adanya faktor yang berhubungan erat dengan beberapa faktor antara lain. Yang pertama, kebiasaan masyarakat menampung air bersih untuk keperluan sehari-hari. Yang kedua, sanitasi lingkungan yang kurang baik. Yang ketiga, penyediaan air bersih yang langka. Daerah yang terjangkit DBD adalah wilayah yang ada penduduk, karena yang pertama, antar rumah jaraknya itu berdekatan, yang memungkinkan penularan karena jarak terbang nyamuk yaitu 40-100 meter. Yang kedua, Aedes aegypti betina mempunyai kebiasaan menggigit berulang, yaitu menggigit beberapa orang secara bergantian dalam waktu singkat.
Jadi, dengan makin lancarnya hubungan lalu lintas, kota-kota kecil atau daerah dekat kota besar pun saat ini menjadi mudah terserang akibat penjalaran penyakit dan suatu sumber di kota besar. Pencegahan demam berdarah dilakukan dengan cara 3M+. 3M terdiri dari yang pertama, menguras bak mandi dan tempat penampungan air minimal 1 kali seminggu. Yang kedua, menutup tempat penampungan air dengan rapat. Yang ketiga, membersihkan halaman rumah dari kaleng bekas, botol-botol pecah, dan benda lain yang memungkinkan nyamuk bersarang. Plusnya yaitu hindari gigitan nyamuk terutama di pagi hari dan sore hari. Gunakan anti nyamuk oles dan pasang kelambu saat tidur. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh penderita demam berdarah yaitu yang pertama, segala macam buah-buahan atau bisa meminum jus buah. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, mengkonsumsi daun pepaya. Yang keempat, mengkonsumsi ikan. Yang kelima, mengkonsumsi bubur. Yang keenam, mengkonsumsi daging sapi. Seperti itulah video dari penjelasan saya tentang demam berdarah. Terima kasih sudah mau menyimak video ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.